Untuk tegangannya bisa dilihat di sini 14,0 yang tadinya 14,1 jadi 14,0. Nah, ini golongannya masih akinya bagus ya, karena masih di atas angka 14 gitu. Nah, kalau yang udah jelek itu di bawah 12. Pokoknya kalau udah 12 bahkan di bawahnya itu harus ganti aki, guys. Itu tandanya akinya udah drop. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi yang nanya itu konsumsi dayanya buat aki gimana ya, seperti itu. Jadi nggak terlalu memakan banyak daya gitu ya. Lampu bawaan Ori Vario itu kan sangat redup kalau menurutku ya. Jadi nggak nyaman banget lah. Apalagi orang-orang yang jalannya itu di gelap, jalannya rusak, pada berlubang. Nah, sudah itu bikin capek bawa motor itu, guys. Sumpah kalau pakai lampu ori yang Vario ya, yang masih LED tuh, sumpah kalau menurutku itu perlampuan Vario itu sangat-sangat redup. Jadi nggak worth it lah. Makanya aku upgrade ke Pro Jubileet. Selain biar tampilannya bagus juga, ya itu alasan yang lain. Karena penerangan cahaya, jadi lebih terang, lebih mantep gitu kan. Jadi ini cahayanya nih sama truk sama mobil ini udah setara ya, bahkan lebih terang ini, lebih terang Pro Jubileet. Nah, untuk yang nanya masalah aki ya, masalah aki-akinya itu boros atau enggak, itu oke guys, menjawab komentar kalian ya. Ini lama kita nggak motovlogan. Jadi ada yang nanya ya, katanya, "Bang, coba dong cekin tegangan akinya kalau pakai Pro Jubileet gitu ya." Jadi ada yang nanya kayak gitu, berapa tegangan yang ada di aki itu kan. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau motor Vario ini kan akinya dari speedometer ya. Nah, bisa dilihat kan, itu punyaku 14,1. Itu akinya ya, apa voltase akiku gitu. Nah, ini posisi yang nyala cuma lampu alis tuh depan, lampu alis sama lampu yang merah itu lampu strobe-nya. Jadi lampu projinya nggak tanya lain. Nah, itu 14,1. Nah, sekarang aku mau ngidupin projinya ya. Nah, dilihat ya, itu jalannya kan kosong kan, nggak ada cahaya kan. Nah, ini tak hidupin. Nah, itu nyala ya. Ini lampu proji kayak gini. Nah, untuk tegangannya bisa dilihat di sini 14,0 yang tadinya 14,1 jadi 14,0. Nah, ini golongannya masih akinya bagus ya, karena masih di atas angka 14 gitu. Nah, kalau yang udah jelek itu di bawah 12. Pokoknya kalau udah 12 bahkan di bawahnya itu harus ganti aki, guys. Itu tandanya akinya udah drop. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi yang nanya itu konsumsi dayanya buat aki gimana ya, seperti itu. Jadi nggak terlalu memakan banyak daya gitu ya. Nah, kita matiin lagi coba ya projinya berapa tegangannya. Nah, dia tegangannya 14,1 ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak terlalu nguras banyak sebenarnya bilet itu. Nah, kalau buat ngedim dia bisa dilihat. Nah, dia kedip-kedip ya di sini. Jadi 1010. Jadi kayak apa ya? Kayak tegangan naik turun kayak gitu ya. Ini posisinya lagi udah pada mati jalan raya ini lampu-lampunya. Nggak tahu nanti hasil videonya ya, entah itu gelap banget atau nggak ngaruh, nggak tahu juga. Jadi seperti itu ya, karena aku pernah bilang mau review pas malam hari, jadi ya kayak gini, tak review malam hari ya. Jadi nggak terlalu menguras daya. Terus ada yang nanya juga, "Bang, kalau aki pakai Pro Jubileet, perlampuan udah dimodif tapi ISS nya dihidupin gimana gitu ya?" ISS kita hidupin. Nah, itu kan hidup kan, ada tanda hijau. Nah, buat aki sebenarnya sama aja sih. ISS itu kan kayak fungsinya buat saklar otomatis kayak gitu. Nah, jadi walaupun mesin hidup, mesin mati, itu tegangannya kayak gitu aja, nggak jauh berbeda kayak gitu lah. Nah, itu ISS nya kan hidup tadi kan. Nah, itu masih 14,0. Jadi sama aja ya. Jadi mau ISS hidup, mau ISS mati, itu sama aja. Karena ISS itu ibaratkan artinya idling stop system. Jadi kayak ya saklar otomatis lah kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya guys. Jadi jangan bingung dan jangan khawatir kalau yang mau modif perlampuan. Itu aman-aman aja guys, santai guys. Nah, kayak gitu ya untuk penjelasannya ya. Jadi ini aku mau cari makan ini sebenarnya, tapi nggak tahu masih banyak yang buka atau enggak. Nah, kayak gitu untuk masalah perakian. Karena kemarin aku review atau yang apa,
Bas aki pas lagi siang hari itu nggak terlalu jelas kan akinya gitu kan, karena silau. Nah sekarang aku ya ini pas lagi malam hari, jadi tak review ya. Semoga bermanfaat buat kalian sih dan nggak bingung lagi. Nah ini aku mau beli makan dulu, nanti kalau habis beli makan kita bahas lagi ya, kita review lagi. Ini lapar lagi soalnya. Mungkin kayak gitu aja guys, nanti lanjut lagi ya. Ini nyari makan dulu nih. Di mana ini? Jam 11:30 udah berat tutup kayaknya ini. Baru-baru guys, lanjut pembahasan ya. Jadi masih seputar tentang lampu projibilet ya. Jadi banyak yang nanya banget tentang lampu projibilet ini ya. Jadi lampu projibilet itu kayak gitu guys. Nah sebenarnya itu cahayanya kalau yang apa ya, simetris ya, itu cahaya juga simetris. Tapi punya aku tuh ada yang nanya katanya, bang itu agak miring apa ya? Ya jawabannya benar, agak miring emang guys. Jadi cahayanya emang agak miring sih, kurang simetris gitu cara masangnya. Karena apa ya, ya kesalahan lah waktu masang. Tapi kalau secara dilihat secara kasat mata itu ya, tampilannya itu nggak miring. Tapi kalau cahaya dilihat itu miring kayak gitu guys. Jadi bisa dilihat kayak gitu, miring. Ini jarak dekat ya, kalau jarak dekat dia kelihatan miring karena kurang simetris. Tapi saat jarak jauh, ini aku jarak jauh ya. Nah ini jarak jauh jadi nyebar dia, jadi nggak kelihatan kalau dia miring gitu. Dan untuk tampilan saat di apa, bentuk motornya itu juga nggak miring guys. Jadi kayak gitu ya, terjawab ya yang nanya itu cahayanya miring apa ya gitu ya. Jadi emang cahayanya miring karena posisi lampu projibiletnya itu emang miring, tapi nggak ngaruh gitu loh. Secara tampilan juga dilihat itu nggak ngaruh gitu loh. Cuma emang ya kurang bagus aja. Tapi kan fungsionalnya tetap fungsional, yang penting kan terang gitu kan. Daripada lampu bawaan ori Vario itu kan sangat redup kalau menurutku ya. Jadi nggak nyaman banget lah. Apalagi orang-orang yang jalannya itu di gelap, jalannya rusak, pada berlubang. Nah sudah itu bikin capek bawa motor itu guys. Sumpah kalau pakai lampu ori yang Vario ya, yang masih LED itu, sumpah kalau menurutku itu perlampuan Vario itu sangat-sangat redup. Jadi nggak worth it lah. Makanya aku upgrade ke projibilet. Selain biar tampilannya bagus juga ya, itu alasan yang lain. Karena penerangan cahaya, jadi lebih terang, lebih mantep gitu kan. Jadi ini cahayanya nih sama truk sama mobil ini udah setara ya, bahkan lebih terang ini, lebih terang projibilet. Nah untuk yang nanya masalah aki ya, masalah aki-akinya itu boros atau enggak, itu enggak terlalu boros lah, enggak boros malah hitungannya. Jadi jangan khawatir. Nah kalau kalian yang mau bikin proji juga, kalian cek aja di video-videoku sebelumnya, udah sering tak bahas bahan alatnya apa aja yang harus dibeli, juga sudah tak review detail. Jadi seperti itu ya. Jadi worth it lah. Makanya projibilet ini sangat-sangat worth it guys. Penerangannya jelas, terus anti nabrak-nabrak lubang itu ya. Nah tapi ya itu resikonya tuh jangan sering-sering pakai jarak jauh sih. Karena ini kan silo nih, kalau pakai jarak jauh nih kayak gini, jadi yang depan kita itu silo. Jadi jangan sering-sering pakai ini lampu jarak jauh. Atau kalau bisa kalian pakai leveling. Jadi leveling itu bisa ngatur ininya apa, jarak jauh sama deketnya lampu proji. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau pakai leveling itu lebih worth it. Jadi jarak cahaya naik turunnya itu bisa kita atur gitu ya guys. Kayak gitu aja mungkin penjelasannya. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan pasti kita jawab di komentar satu persatu. Kayak gitu aja. Oke guys, thank you.